Wabil khusus pada manakib online internasional pada subuh pagi hari ini hadir ikhwan akhwat 100 ikhwan akhwat. Ya, Budahaya menyampaikan sudah 7 tahun, Masya Allah, istiqomah. Di bulan ini disampaikan, Syekh Mursyid menyampaikan, kita tidak mengejar karomah pada bulan Safar, tapi kita kejar istiqomah. Disinilah, mendirikan sesuatu yang istiqomah itu tidak mudah. Mengamalkan amalan atau ajaran sewaktu-waktu itu mudah. Di saat kita belum kenal dengan thariqah, kita sholat tahajud. Sebulan bisa sekali, 2 kali, mungkin 3 kali, 4 kali. Setelah kita ikut thariqah bisa istiqomah. Bisa dibalik. Yang kita kelewat sholat tahajud, mungkin hanya sekali. Kelewat loh ya, bukan sengaja untuk tidak melakukan amaliyah sholat tahajud. Dan sebagainya, sholat-sholat malam yang lain. Kita tersadar, Syekh Mursyid mengajarkan kepada kita agar kita istiqomah. Istiqomah apa terutama? Yaitu istiqomah zikrullah. Karena lupa kepada Allah. Kebalikan daripada zikrullah, ghaflah, lupa kepada Allah. Itu bisa menjadikan lebih buruk daripada kita masuk neraka. Hati kita bisa menjadi keras, lebih keras daripada kerasnya batu. Makanya patut kita bersyukur, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsri ibadil mu'minin. Kita memiliki guru yang masagi. Kita memiliki guru yang sempurna menyempurnakan. Syekh Mursyid memiliki kalam. Menyampaikan sesuatu hal yang hak. Dengan kalamnya beliau. Memiliki keilmuan yang mumpuni. Seluruh elemen keilmuan beliau miliki. Mengamalkan ilmunya. Dan memiliki adab yang mulia. Akhlakul karimah. Alhamdulillah. Patut kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsri ibadil mu'minin. Andaikan ada orang yang bisa dibukakan hatinya untuk bisa ketemu dengan mursyid, maka keagungan terbesar dalam hidupnya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kenapa dalam manaqib online internasional, saya yakin dalam urutan orang yang ingin masuk kepada manaqib online internasional ba'da subuh, yakin melebihi daripada 100. Karena batas kuotanya untuk masuk manaqib online internasional ini adalah 100 ikhwan akhwat. Siapa yang duluan, siapa yang bisa masuk. Saya memiliki keyakinan. Disitulah letaknya otak ini, kepala ini berpikir. Barang siapa ketemu dengan ikhwan baru, yang baru ditalkin, wabil khusus oleh kita, sebagai wakil talkin, maka di saat mereka datang kepada kita, akhirnya kita sebagai wakil talkin dimudahkan dengan adanya manaqib online internasional. Saya beri riadoh untuk ikut manaqib online internasional. Tidak boleh putus. Minimal 11 hari. Di saat dia datang meminta pertolongan atas masalah-masalah yang dihadapi, saya berikan riadoh. Ikut
manakib, online, ikut manakib. Kalau tidak bisa ikut manakib secara langsung, ada online. Sehingga tidak ada alasan kembali. Akhirnya saya udah mencoba berapa ikhwan baru yang baru ditalkin ataupun yang sempat datang dan hilang, datang dan hilang. Dikenalkan dengan thariqah ini melalui manakib online internasional. Masya Allah. Saya yakin banyak sekali faidahnya. Dan terfasilitasi. Dan mereka nurut. Kita tuntunkan agar bisa ikut kurang lebih 11 hari berturut-turut. Lama-lama kesenangan sendiri. Akan berjalan dengan sendirinya, ikut. Alhamdulillah. Makanya patut kita bersyukur kita telah mendapatkan guru. Betapa pentingnya kita memiliki guru, memiliki syekh mursyid. Karena kita akan dituntun terus untuk istiqomah zikrullah, istiqomah ingat kepada Allah. Barang siapa yang tidak memiliki guru, man laisa lahu ustadun, laisa lahu maula. Barang siapa yang dia tidak punya guru, maka dia tidak punya pembimbing. Wa man laisa lahu maula, fasyaiton nubihi aula. Barang siapa yang tidak punya pembimbing, maka yang akan membimbingnya adalah syaitan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita udah punya guru yang, mohon maaf, paling sempurna di antara guru-guru yang ada. Di suatu kesempatan kemarin kami berkumpul dengan para pengamal thariqah dari seluruh Yogyakarta dalam sebuah majelis. Dan kita dipertontonkan dengan guru-guru mereka. Tanpa kita ingin membandingkan dengan guru-guru mereka. Susah mencari tandingannya seorang syekh mursyid. Seperti syekh mursyid yang ada di hadapan kita semuanya. Yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul. Sampai di acara pertemuan thariqah seluruh DIY tersebut. Ada yang naik ke panggung, seorang pimpinan pondok pesantren besar, pondok pesantren An-Nur di Yogyakarta. Kiai Haji Yasin menyampaikan, saya batal thariqahnya. Karena ternyata saya telah mengikuti syekh ini. Ternyata nasabnya terputus. Jadi kita ikut thariqah harus ikut kepada thariqah yang sanadnya nyambung sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan thariqah kita adalah thariqah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan thariqah abal-abal yang mengajarkan hakikat, meninggalkan syariat. Bukan. Tapi kita dengan berthariqah begitu betul-betul menguatkan syariat. Sadar tidak sadar, setelah menjadi murid daripada syekh mursyid, ya Allah. Kita jangankan meninggalkan sholat fardu, sadar nggak sadar? Meninggalkan sholat wajib, apalah sengaja. Belum pernah keinget dalam hati saya. Iya ya. Oleh kita lah. Iya ya. Dari sejak kecil setelah kenal dengan mursyid, kapan kita pernah sengaja meninggalkan sholat? Pasti belum pernah. Sengaja meninggalkan. Kalau terlewat mungkin bisa iya. Bisa jadi kita ada kerjaan luar kota, nyetir. Ya, nyampe rumah jam 11 seperempat. Tertidurlah. Terbangun jam 12 lebih 15. Ya telat. Mungkin sekali waktu bisa. Tapi setelah kita ikut thariqah, jangankan kita sengaja meninggalkan sholat. Kita sholat telat aja itu tidak pernah. Jarang. Sangat jarang sekali. Setelah kita ikut thariqah, sadar kita tidak sadar.
Biasanya sebelum ikut toriko, kita sholat, amaliyah malam, amaliyah pagi, apalagi itu hampir tidak pernah. Amaliyah malam sebulan sekali, hanya sekali. Sebulan hanya 2 kali. Sekarang kebalikannya. Mungkin yang kelewat hanya sekali dalam sebulan. Mungkin yang kelewat hanya 2 kali. Bisa jadi terus kita setiap hari mengamalkan amaliyah yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di tempat lain pun mengajarkan yang sama. Qiyamul lail, bangun malam, sholat malam, tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Dan seluruh sholat-sholat lainnya diajarkan di majelis-majelis yang tapi baru sekedar ilmu. Kalau kita oleh Syekh Mursyid kita dituntunkan, dicontohkan, kita melihat bahwa Syekh Mursyid kita perjalanan sofar, manakib di kota lain yang nun jauh di sana dari sirna rasa, tapi tidak terlihat lelahnya. Manakib jam 7 pagi, jam 2 malam udah di dalam masjid, jam setengah 3 malam mursyidnya udah lebih dahulu datang ke dalam masjid. Murid-muridnya malahan banyak yang telat. Jadi mencontohkan, cari guru, kiai yang seperti itu. Cari ulama yang seperti itu. Fi hadza zaman, di zaman ini susah. Sangat susah sekali. Ikhwan akhwat semuanya. Kami pun dipertontonkan. Kami tanpa menyebut golongannya. Di pertemuan tingkat provinsi, para kiai, para ulama yang membahas tentang syariat, yang membahas tentang ilmu-ilmu keislaman, mengadakan acara dari jam 10 itu bisa jadi sampai jam setengah 1, Ikhwan Ahwat. Sidang membahas tentang keilmuan tersebut di dalam masjid, andaikan masjidnya lantai 2, lantai 3. Di dalam masjid sekalipun tetap mengadakan acara rapat tersebut itu sampai jam setengah 1, bahkan jam 1. Sholat duhurnya terlewat, dilewatkan. Di awal waktunya terlewat. Tapi Syekh Mursyid kita menuntunkan, jangankan meninggalkan, kita di awal waktu sadar tidak sadar, 15 menit sebelum waktu sholat, 10 menit sebelum waktu sholat, minimalnya sebelum adzan, kita udah standby dalam posisi berwudu. Karena kita dituntunkan, sadar pun, sadar tidak sadar. Saya ulang-ulang terus, sadar tidak sadar. Karena saya pun merasakan, wow, amazing ya. Masya Allah, amazing ini. Ya, sadar tidak sadar, kita setiap hari tidak pernah batal wudhu. Istilahnya demikian. Batal, wudhu kembali. Keluar pagi-pagi hari, mau berangkat kerja, pada isyraq, pada duha, kita keluar rumah, dengan kaki kanan kita keluar rumah, kita dalam posisi berwudu. Kok bisa ya? Ternyata sampai duhur kita tidak batal. Bisa langsung sholat duhur. Yang padahal kalau kita tidak, padahal kalau kita tidak sedang ikut amalan ini, mungkin dalam waktu jam 7 pagi, jam 12 yang itu, dadidut, kentut. Tapi ini tidak. Pagi hari dituntunkan, sebelum keluar rumah, kita wudhu dulu, keluar rumah, kaki kiri, masuk rumah, kaki kanan. Dan itu kita istiqomah. Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathri mibadil mu'minin. Saya jadi teringat, manakib online ini adalah hikmah baik dari adanya si koplok COVID-19. Si COVID-19. Dikala COVID-19 tahun 2019, 2020, saya teringat, andaikan ini betul Syekh Mursyid terus
memiliki keteguhan hati seperti ini, inilah karomah daripada Syekh Mursyid. Apa itu yang saya maksud? Adalah terus istiqomah mengamalkan ajaran yang dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di awal waktu di masjid. Kegiatan tetap berjalan seperti biasanya tanpa menggunakan masker. Ini adalah karomah yang terlihat oleh mata kita, bahwa karomah dari Syekh Mursyid kita. Di tahun 2010 dalam hati saya berkata demikian. Kalau benar ini terus istiqomah, pemerintah tidak menangkapnya, pemerintah tidak mengganggunya, pemerintah tidak istilahnya ngubek-ngubeknya. Dan selesai sampai COVID selesai, ini adalah karomah yang terlihat. Ternyata betul, Masya Allah, disitulah kita semakin yakin. Dan banyak hal lainnya yang menjadikan kita sadar atau tidak sadar. Kita dituntunkan hal-hal yang kelihatan sepele. Seperti apa yang kami sampaikan tadi. Keluar rumah kita menggunakan kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan. Bukan keluar rumah kaki kanan. Kalau sebelumnya malahan kita keluar rumah kaki kanan. Ya, karena merasa memulai sesuatu hal dengan hal baik kaki kanan. Ternyata kebalik. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menyampaikan barang siapa yang ingin, yang mencintai Allah, maka ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi fi hadza zaman ini, di zaman ini, kita mau mengikuti siapa? Yaitu mengikuti penerus dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti orang yang telah ikut, orang yang telah ikut, orang yang telah ikut, orang yang telah ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari di zaman ini itu sangat susah sekali, nggak ada. Silakan cari, tidak ada yang seperti Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, saya akan menyampaikan beberapa bait di bulan ini, yaitu tentang sofaul qalb, yaitu kesucian hati. Udah banyak yang disampaikan oleh para penceramah sebelumnya, berkaitan dengan mankobah daripada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat, di bulan ini saya memetik hikmah bahwa kita harus memiliki prasangka baik kepada mursyid kita. Kita kepada Allah harus memiliki prasangka baik. Kepada mursyid kita, kita harus memiliki prasangka baik. Seperti apa yang diterangkan dalam mankobah di bulan ini. Tentang ada orang yang akan datang kepada mursyid dengan niatan dia sohbah. Lalu melihat istal kudanya, melihat kudanya begitu bagus, begitu mahal harganya, istal kudanya begitu mewah, terbuat dari emas dan perak. Lalu keluarlah terbersit dari hati nurani seorang yang mencintai mursyid tersebut, berpikir dalam hati nurani, hati yang kotor kepada mursyid. Akhirnya dia jatuh sakit. Setelah diberikan petunjuk kembali, datang kepada mursyid, disitulah dibukakan hatinya. Kita pun sama. Sebagai seorang murid, kita bisa jadi sering diuji oleh mursyid kita. Contoh, ini contoh. Kita datang kepada mursyid, siapapunlah kita. Contoh, datang dari Semarang, datang ke sana. Ditanya oleh Syekh Mursyid. Ibu-ibu datang dari Semarang, ditanya oleh Syekh Mursyid. Dari mana ibu? Dari mana? Dari Bandung. Ditanya seperti itu. Lalu dijawab oleh akhwat tersebut. Enggak abah, dari Semarang.
Nah, sareng saha ka dieu sama siapa kesini? Sendiri Abah, gitu kan ya. Sendirian. Ataupun rombongan. Dalam hati kita, bisa nggak kita terbesit? Masa Syekh Mursyid yang tahu apa yang akan terjadi tahun depan, bulan depan, minggu depan, esok hari, hanya menanyakan kepada muridnya. Padahal dari Semarang kok ditanya dari Bandung, disebutkan dari Bandung. Dan saya sering menemukan seperti itu. Muncullah jawaban bahwa kita betul diuji oleh Syekh Mursyid kita. Apakah kita berprasangka baik kepada Syekh Mursyid kita? Bukan Syekh Mursyid tidak tahu. Ikhwan Ahwat semuanya. Saya yakin, hakul yakin, Syekh Mursyid tahu. Saya pernah melihat, menyaksikan seorang wanita yang sedang bersedih hati. Dalam hatinya membawa masalah. Datang ke Syekh Mursyid dari sebuah kota, contoh Yogyakarta. Ditanya seorang wanita, dari mana Neng? Sarang saha? Jawabannya sama. Dari Bandung umpamanya gitu. Terus, enggak Bah, dari Jogja sama suami. Yakin Abah tahu datang ke sana sama suami. Makanya saya ingatkan kepada seluruh ikhwan ahwat sesama murid, bahwa kita harus berprasangka baik kepada Syekh Mursyid kita. Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qasim al-Mansur radhiyallahu anhu qadas wa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala